Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan dijelaskan tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Kita konsepnya seperti apa? Kita lihat dulu. Ada bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Pertama, pangkat bulat, kemudian pangkat pecahan, kemudian bentuk akar, dan logaritma. Untuk pangkat bulat, ada pangkat bulat positif, kemudian pangkat bulat negatif dan nol, kemudian notasi ilmiah atau bentuk bakunya, berikutnya definisi atau sifat-sifat bilangan berpangkat, dan terakhir persamaan eksponen. Ini yang akan dibahas. Kemudian untuk bentuk akar, sifat operasi aljabar bentuk akar, kemudian akar kuadrat suatu bilangan, dan yang terakhir menyederhanakan bentuk akar. Untuk logaritma, definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Ya, di bentuk pangkat ini ada dua macam, pangkat bulat, pangkat pecahan, kemudian akar ini, dan nanti logaritma ini akan disampaikan bagian-bagiannya. Berikutnya kita lihat yang pertama dulu, bilangan berpangkat atau eksponen. Apa sih bilangan berpangkat atau eksponen? Itu adalah bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi ada bilangan yang sama dikalikan atau perkalian diulang-ulang. Itu bentuk secara sederhana. Kita lihat tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, memilih dan menerapkan aturan eksponen sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. Yang berikutnya, menyajikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar berupa eksponen serta menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat dan aturan yang telah terbukti kebenarannya. Itu tujuan pembelajarannya. Kita lihat. Yang pertama, pangkat bulat. Pangkat bulat positif dulu ya. Ini definisinya pangkat bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan seperti ini. A pangkat N adalah A kali A kali A kali A sebanyak N buah. Itu ya. Ini bilangannya sama, A diulang-ulang sebanyak N kali diulangnya perkaliannya. Nah, yang A ini dinamakan bilangan pokok, yang N-nya dinamakan pangkat. Selanjutnya, kita lihat contoh. Tuliskan dalam bentuk pangkat. Yang pertama, 6 kali 6 kali 6. Yang kedua, 2/5 kali 2/5. Ya, gitu ya. Ini maka karena 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka 6 pangkat 5. Begitu. Untuk yang 2/5 karena ada 1, 2, 3, berarti pangkatnya 3. Ini bilangan pokoknya 2/5. Tuh. Berikutnya pangkat bulat negatif dan nol. Kita lihat definisinya apa. Nah ini. Untuk A yang tidak sama dengan 0 tetapi real, N-nya bulat positif, maka A pangkat negatif N, berarti ini pangkatnya negatif ya, sama dengan 1/A pangkat N. Dan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini bilangan bulat negatif pangkatnya ya, dan 0. Ini yang negatif dan 0.
Untuk A sama dengan 0, 0 pangkat 0 ini tidak terdefinisi. Kita lihat contoh. Nah, tentukan nilai dari 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, A-nya berapapun, kalau dipangkat 0, selain 0 gitu ya, sama dengan 1. Kemudian 1/4 pangkat negatif 2. 1/4 pangkat negatif 2 itu sama saja dengan 1 dibagi 1/4 pangkatnya jadi positif. Sama 2. Nah, karena 1 dibagi 1/4 sama dengan 4, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita lanjutkan. Untuk notasi ilmiah atau bentuk baku dari penulisan bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. A kali 10 pangkat N. Ini A-nya antara 1 dan kurang dari 10. N-nya bilangan bulat dan tidak 0. N itu tidak 0. Kita lihat contoh. Nah ini. Bentuk 165 triliun dan 0,00000175 jika ditulis dalam bentuk baku, maka akan menjadi 101,65 gitu ya. Yang 165 triliun itu sama saja dengan 1,65 kali 10 pangkat 11. Dan 0,00000175 ini ditulisnya 1,75 pangkat 10 pangkat kali 10 pangkat negatif 8. Jadi dari sini nih 1 koma gitu ya. Ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi kalau ke kiri melangkahnya berarti negatif 8. Kalau ini satunya kan di sini 1. Berapa ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Ini pangkat 11. Itu. Kita lanjutkan. Sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat bulat itu ada beberapa. Kita lihat. A dan B-nya sembarang bilangan real, kemudian M dan N-nya bilangan bulat, maka yang pertama ini akan berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikalikan ini berarti ditambah pangkatnya. Kemudian A kali B ini pangkatnya M di luar, ini sama saja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian yang berikutnya, A pangkat N dipangkatkan M. Maka ini akan sama dengan A pangkat NM dikalikan. Nah ini yang keempat, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N jika M-nya lebih dari N. A-nya tidak boleh 0. Yang berikutnya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat M dikurangi N, ini jika M-nya kurang dari N. Gitu ya, jadi 1 pernya. Kalau yang keempat kan bukan 1 per. Yang keenam, A per B pangkat M, berarti A-nya pangkat M dibagi B-nya pangkat M. B-nya nggak boleh 0. Kemudian yang berikutnya A pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Itu sifat-sifat operasi hitung bilangan berpangkat. Berikutnya kita lihat contoh. Sederhanakan setiap bentuk berikut ini sesuai dengan sifat ya. Yang pertama X pangkat 5 kali X pangkat negatif 1. Yang berikutnya A pangkat 2 B pangkat negatif 3 dipangkatkan negatif 4. Yang terakhir X pangkat 8 per X pangkat 4. Kita lihat jawabannya. X pangkat 5 kali X pangkat negatif 1 ini sama saja karena perkaliannya berarti pangkatnya ditambah. X-nya 1 kali ditulisnya pangkatnya ditambahkan. 5 ditambah negatif 1 sama dengan 4 berarti X pangkat 4.
Yang kedua, A pangkat 2, B pangkat negatif 3, ini dalam kurung di pangkatan negatif 4. Ini masing-masing. A pangkat 2 pangkat negatif 4, berarti dikalikan. 2 kali negatif 4. Ini diuraikan dulu, pangkatnya sama gitu ya. 2 kali negatif 4, negatif 8. Negatif 3 kali negatif 4 sama dengan 12. Maka dituliskan B pangkat 12 per A pangkat 8. Dibuat pangkat positif. Kemudian yang terakhir, X pangkat 8 per X pangkat 4 sama dengan 8 dikurangi 4 ini. 4, bukan 5 ya, 4. Ini 4 harusnya. Kita lihat contoh. Nah ini, sederhanakan. M pangkat negatif 2 ditambah N dikurangi K pangkat negatif 1. Ini dibuatkan bentuk pangkatnya positif, berarti 1 per M kuadrat. N tetap pangkat 1 ini artinya. Kalau K pangkat negatif 1 berarti 1 per K. Ini ada pecahan, kita samakan penyebutnya M kuadrat K. M kuadrat K dibagi M kuadrat dari K kali 1 ya, K. M kuadrat K ini per 1 dibagi 1 M kuadrat K kalikan N. M kuadrat N K. Kemudian M kuadrat K dibagi K M kuadrat kalikan 1 ya. Ini kurangi M kuadrat. Ini bentuk sederhananya. Berikutnya kita lihat persamaan. Nah ini definisinya dulu. Untuk A bilangan real yang tidak nol akan selalu berlaku ini. Ini persamaannya A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p gitu ya. Pangkatnya sama dengan, karena A-nya sama. Demikian untuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jadi fx-nya sama dengan gx. Kita lihat contoh. Ini contoh yang pertamanya. 7 pangkat x sama dengan 49. 49-nya dibuat diganti 7 pangkat 2. Jadi x-nya sama dengan 2, ini sama pangkatnya. Karena bilang ini 7-nya sama. Maka x-nya sama dengan 2. Berikutnya contoh yang kedua. Nah ini. 9 pangkat 3x min 4 sama dengan 1 per 81 pangkat 2x min 5. Ini tetap ditulisnya 81 kita ubah dulu menjadi pangkat positif, berarti 5 dikurang 2x. Kemudian 81-nya samakan, ini karena 9 di kiri, berarti ini dibuat 9 pangkat 2. Disederhanakan ini 9-nya udah sama, ini 2 kali 5 10. 2 kali 2x 4x. 10 dikurangi 4x, ini yang 4x-nya. Jadi ditambahkan ke sini, yang 4 di sini ditambahkan ke 10. 10 tambah 4, 14. 3 tambah 4, 7x ya. 3x tambah 4x sama 7x sama dengan 14. Maka x-nya sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ya, itu x-nya sama dengan 2. Pangkat pecahan. Nah, ini pangkat pecahan. Jika nilai akar pangkat A, akar pangkat N dari A gitu ya, ada itu sebagai bilangan real, maka A pangkat M per N sama dengan akar dari N A pangkat M. Atau ini nih, bentuknya sama nih. Akar dari N, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. MN-nya bilangan bulat positif. Kita lihat contoh. Nah, ini. Berapa ya nilai dari akar pangkat 5 dari 32 atau 27 pangkat 2 per 3 gitu ya. Ini pangkat pecahan. Ini juga sama, jadi pangkat pecahan nanti ya. 32 ini, karena di sininya 1 nih, 32 nggak ditulis 1 berarti 1 per 5. 1 per 5. 32-nya diganti oleh 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ini dikalikan 1 per 5. 5 kali 1 per 5, 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2.
Maka akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Sekarang 27 pangkat 2 per 3. 27-nya diganti 3 pangkat 3. Nih, 3 kali 2 per 3 sama dengan 2. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Itu ya. 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 9. Nah, itu yang bisa disampaikan tentang penjelasan bilangan berpangkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih.